warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu dan kesempatannya untuk bisa memberikan waktu kepada saya untuk wawancara seputar tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Maaf sebelumnya, nama Bapak dan sekolahnya Pak bisa dijelaskan. Saya namanya Pada Syahidin, sebagai kepala sekolah SMK dan Korobi yang ada di Cilegon. Pak Ustadz ini sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan ya Ustaz. Disebut gelarnya Ustaz ya? Oh iya, SHI ya? SHI ya. Alhamdulillah, Ustadz ini ternyata salah satu orang yang bersemangat dalam pendidikan dan saya. Nah itu bikin tugas kita semua kan? Baiklah, Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai sekolah. Menurut Bapak Ustadz, apa saja kira-kira kewajiban seorang kepala sekolah? Menurut saya sih dalam perjalanan selama ini membimbing dan membersama guru dan belajar, otomatis sebagai kepala sekolah harus bisa memanage dan memberikan pelatihan kepada dewan guru-gurunya, ya, sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana kita. Kalau seandainya ada kurang-kurang dikit, maka itu bisa diperbaiki dengan adanya musyawarah harian atau mingguan. Maka dari situ ketahuan bagaimana ada kurangnya, kemudian ada course yang mungkin terlalu lebih, dan ada untuk siswanya sendiri itu ada bakat, penelusuran bakat dan minat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak bisa memunculkan potensi yang terbaik buat dia. Di situ dari keteladanan seorang kepala, dari mulai hadir lebih awal, kemudian bertutur kata, bersikap, sampai pulangnya pun di akhir. Soalnya kan ada murid yang belum dijemput atau kenapa. Nah, kita sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab, memang ada guru kelas masing-masing yang bertanggung jawab, tapi kepala sekolah alhamdulillah saya senantiasa pulang akhir untuk memastikan siswa didik ya pulang semua selesai ya. Alhamdulillah. Jadi menurut Bapak sebagai kepala sekolah, apakah itu tugas yang berat atau gimana? Kalau kita menjalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, ini biasa-biasa aja. Karena berjalan mengalir saja, karena itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi walaupun kewajiban, tapi ini adalah sebuah amanah dan juga sebuah kebutuhan, sebuah amanah yang harus dijalankan, sehingga kita menjalaninya dengan enjoy aja. Berkaitan juga barangkali dengan visi-misi sekolah yang Bapak pikir ya. Sekolah memang memiliki visi dan misi ya. Salah satunya adalah mencetak generasi yang aliman faqihan, yang pintar dan juga memahami tantangan zaman. Aliman faqihan, kemudian akidatan mujahadatan, sohihan faqihan aliman. Nah, itu berkesinambungan, sohihan faqihan, kemudian aliman mujahidan, kemudian sohihan akidatan, sohihan iqtiqadatan, itikat yang lurus gitu, akidah dengan di atas akidah yang baik dan benar. Biasa ya. Kemudian apakah ada pembinaan kepada guru-guru seperti untuk menguatkan visi-misi sekolah? Betul.
selain kita sebelum memulai pelajaran ada briefing kecil-kecilan di antara guru-guru ya, kemudian guru-guru pun meneruskan kepada para siswanya untuk apa yang dilakukan hari itu gitu ya. Kemudian untuk musyawarah atau diskusi tentang apa itu evaluasi dan buat guru-guru, sehingga apa yang kurang dan apa yang lebih bisa dikondisikan semaksimal mungkin. Apa yang menjadi ciri khas sekolah yang Bapak itu? Karena kita tagline-nya sekolah rasa pesantren ya. Jadi otomatis kita titik beratnya di keagamaan. Begitu datang melaksanakan sholat duha, kemudian masing-masing kelas setelah duha itu melakukan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa-doa. Kemudian ada juga tambahan, kalau itu kan 1 jam ya, 1 jam artinya 7 jam lah karena artinya banyak ya. Kemudian ada kelas khusus, yaitu kelas tafosus. Tafosus itu sampai jam 10 baru istirahat. Nah sampai istirahat baru mereka belajar. Tafosus ini apa itu? Tafosus itu khusus untuk menghafal Quran. Jadi memang sekitar 25 siswa dan siswi itu dikhususkan untuk tapi bukan khusus nanti, artinya menitik beratkan kepada hafalan Quran gitu. Walaupun yang lainnya tetap dipelajari, tapi ini porsi menghafalnya lebih banyak gitu. Kemudian di samping itu ada kelas mujawaz. Nah itu kelas unggulan kami itu, kelas unggulan tafosus dan mujawaz itu baca dengan lagu-lagu dalam qiraat. Nah, itu ya. Kemudian ada juga pembinaan malam bina iman dan takwa, yaitu mereka menginap di sekolah, diisi dengan zikir, tausiah, games dari guru-guru. Terakhir malamnya zikir sampai pukul 10.30 dan malamnya pukul 3 qiyamul lail, dimulai sholat sunat, kemudian zikir lagi, kemudian paginya itu manakib. Sehingga pembinaan alhamdulillah guru-guru kami banyak dari lulusan pondok pesantren, sehingga klop dengan visi dan misi sekolah ini, bahwa mereka menjalankan tugas itu sesuai dengan apa yang selama ini menjadi bakat dan minat guru semuanya kita alami. Tapi ini ya di pesantren. Nah itulah makanya seperti tagline-nya sekolah rasa pesantren. Walaupun kita bersekolah tapi serasa di pesantren. Menciptakan suasana pesantren. Terus bagaimana antusias masyarakat terhadap sekolah yang Bapak ikuti? Alhamdulillah tahun ke tahun antusias masyarakat semakin kelihatan nyata. Kelihatannya di mana? Yaitu dengan penambahan murid dari tahun ke tahun semakin terasa tajam dan banyaknya. Untuk tahun ini SD 31, SMP 30, plus ada yang pindahan-pindahan. SD juga ada pindahan-pindahan. Seluruhnya ada. Kalau untuk murid baru yang SD SMP itu ada 62, 63 lah, 63 gitu. Ini rekor nih selama tahun-tahun kemarin biasa gitu. Tapi yang sekarang kalau dari awal mulai kemudian itu proses mungkin lebih terasa ya dari awal. betul. Dari awal berapa? Dari awal itu 19. Mulai dari 19 sudah besar ya. Tapi kami tidak melihat bahwa ini besar atau kecil, ini adalah amanah dari Allah yang dititipkan untuk jadi kami rawat, kami syukuri, kami nikmati. Akhirnya janji Allah kan tinggal suruh lain syakartum lazidannakum. Apabila engkau bersyukur maka pasti akan aku tambah. Betul saja. Waktu SD 19 kamu belum dengar ada syukur pengajian tahun pertama tahun 2012. Kemudian tambah pertama sekarang alhamdulillah penambahan murid, penambahan lokal, penambahan fasilitas dan lain sebagainya. Sampai punya sendiri. Subhanallah, alhamdulillah sampai gedung 3 tingkat walau tahu. Perjuangannya itu ya, mulai dari awal sampai berdiri. Boleh dibilang awal kami
bukan mulus-mulus karena belum punya gedung sendiri, tapi ingin kontrak. Kontrak lama-lama itu Kalau ya. tidak Ya. punya sendiri, Ya, sekarang masih terus membangun. Mudah-mudahan ini ya juga ya, apa namanya, Selalu berkembang dan amin, sampai istiqomah. Sehat Islam ya. amin, amin, amin. Misalkan Ustaz, kalau mendapatkan misalkan ada guru yang kurang disiplin, misalnya yang apa penanganan dari Bapak dan Ibu? Karena saya kedudukannya sebagai kepala, otomatis harus bisa selain bisa memberi tawaran juga menegur dengan humanis ya, pendekatan secara infiroji ya. Soalnya kalau menegur seseorang di hadapan jamaah itu sama dengan menjatuhkan wibawanya. Nah, kami menggunakan pendekatan secara humanis bahwa dipanggil guru yang bermasalah, kemudian begini dan begitu. Terakhir kami mengadakan evaluasi seperti itu ketika tahun ajaran baru pas penerimaan gaji. Biasanya kan orang menerima gaji berbunga-bunga ya, nah pas berbunga-bunga itu Ya. dikasih nasihat, Jadi nasihat itu masuk ya. masuk karena lagi happy ya. Betul. Luar biasa Ustaz. Kemudian tadi Ustaz ada yang saya lupa, itu keunggulan dari sekolah ini kan mengadakan juga istilahnya ekskul ya. Oh, Ya. betul betul. Ustaz bisa sebutkan apa saja? Salah satu ekskul yang menjadi unggulan di sekolah kami itu adalah ekskul kaligrafi. Dan kebetulan pelatihnya sudah bertaraf nasional gitu. Anak didiknya alhamdulillah sudah menjuarai kabupaten, Ya. kemudian sekarang lagi semua nomor santai gitu. Dan namanya Pak Arif Pramansyah Swede. Selain itu juga banyak ekskul ya. Dia sebutkan Jawa, Quran itu ya. Quran, bacaan Quran, kemudian tafasus itu udah unggulan banget ya, karena diintensifkan. Kemudian ada kalau calistung wajib gitu ya, kelas 1, kelas 1, 2, 3, dan pramuka juga wajib. Kemudian ada kelas bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Gurunya Pak Taufik ya. Kemudian ada bela diri, kemudian bedanya dirinya Cimande. Oh, silat ya, silat Cimande. Kemudian ada kelas nari, Budi dari dulu spesialisnya. Kemudian ada kelas sains, Bu Eka sama Bu Intan. Kemudian ada juga pidato. Kalau ini umum dibilang ekskul tidak, karena ini adalah pembelajaran secara umum. Semua SMP wajib melaksanakan pidato, MC, baca Quran, tawasul. Ini setiap hari sekali kita melaksanakan MC kayak gitu. Belum ada sih kelas renang atau segala macamnya karena kita keterbatasan fasilitas segala macam ya. Terus apa yang Bapak lakukan misalkan ada laporan dari guru mengenai siswa yang kurang disiplin? Itu juga sama, kita melakukan pendekatan secara humanis ya. Kita panggil orang yang bersangkutan, kemudian kita nasihati. Kalau seandainya tingkat kenakalannya biasa-biasa, artinya bisa ditangani oleh guru dan bisa ditangani. Tapi kalau ada yang tingkat lebih tinggi lagi, maka kami pun bekerja sama dengan orang tua untuk melibatkan kalau permasalahan putra putri kan tidak di lembaga pendidikan sekolah pesantren ada kesalahan yang di luar sewajarnya, entah ada yang telah bayaran sampai nunggu setahun apalagi sekolah mana sampai nunggak sampai lulus belum dibayar. Kami otomatis harus bertanyakan orang tuanya, ini serius mau menitipkan anak atau mau cuma membesarkan doang. Jadi selain pendekatan humanis dengan personal, juga melakukan dengan orang tua dari bertemu
Selanjutnya apa saja fasilitas penunjang di sekolah yang Bapak untuk belajar? Kalau untuk fasilitas terus terang kita masih agak terbatas gitu ya. Tapi saya mendapatkan pelajaran waktu menitipkan brosur-brosur. Saya ada harus dari guru Pak katanya sekolah itu punya fasilitasnya kan ya, nah itu sebenarnya nomor 2 yang penting itu pelayanan service pelayanan gitu. Dengan cara misalkan sebelum masuk guru-guru sudah menyambut kehadiran murid-murid di pagar gitu ya, itu orang tua saya aman dan nyaman di sini, ya udah saya berangkat pulang dia atau ke rumah gitu. Nah, itu membuat orang tua menjadi lebih nyaman punya proses program ini. Ada pun fasilitas untuk sekedar penuhnya walaupun tidak 100% keberhasilan belajar itu dengan fasilitas, tapi setidaknya itu memberikan kontribusi besar dengan keberhasilan belajar. Maka kami melakukan pelayanan karena fasilitas jauh dikatakan cukup ya, tapi kami alhamdulillah berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas. Ya, saya lihat ya juga kan sudah mulai nampak fasilitas yang dibangun ya, kayak ruang sana ya. Dan yang paling sering dipakai itu kantin guru. Kantin itu juga banyak benar ya. Kemudian Ustaz ini mungkin yang terakhir, apa harapan Bapak kepada lulusan siswa-siswa yang sudah lulus? Kalau harapan mungkin sama dengan pendidik atau orang tua yang lain ya. Kalau di istilah Sunda ada unggul moal ngaluhuran tuh apa ya? Unggul moal ngaluhuran betul. Dalam artian katakanlah guru atau orang tua itu sebagai tunggul dan mengharapkan sirung-sirung atau apa tunas-tunas itu jauh melebihi kesuksesan daripada tunggul itu sendiri. Artinya kalau guru hanya sebatas S1, S2, nah, murid diharapkan S3 bisa lebih dari kita. Kalau kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat pengajian, maka murid harus lebih bisa lagi dengan pengajian. Dan intinya apa harapan ini adalah sesuai dengan harapan semua pendidik bahwa kita bisa merasa bangga sebagai kalau murid kita lebih sukses dari kita. Bagaimana harapan dari orang tua mengharapkan anak-anaknya lebih daripada orang tua. Baik, itu saja mungkin Ustaz. Terakhir pesan-pesannya buat kita sebagai guru. Sebagai guru, mungkin dari Pak Ustaz sebagai harapan kepada guru seperti apa? Bahwa harapan kita terhadap guru sama guru adalah cintailah pekerjaan karena itu yang membuat kita bahagia selamanya. Kalau kita ingin bahagia sehari, maka tidurlah, itu akan bahagia sehari. Kalau ingin bahagia satu pekan, maka bikinlah pesta. Kalau seandainya ingin bahagia setahun, maka belilah barang-barang yang membuat kita enjoy. Misalnya beli motor, bahagia setahun, keduanya atau tapi kalau mencintai pekerjaan kita, itu yang akan membuat kita bahagia. Karena pekerjaan ya terkait erat dengan aktivitas sehari-hari. Otomatis kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita akan enjoy untuk melaksanakan, walaupun kata orang, aduh berat banget itu tugas guru, kita epic banget. Kita bisa ketemu dengan keluarga, bisa ketemu dengan anak murid, bisa ketemu dengan rekan kerja, bisa dengan ilmu dan lain sebagainya. Maka selain itu tingkatkan skill dan kemampuan kita dalam belajar.
pokoknya jangan membuat rata-rata. Kalau rata-rata tidak akan dipandang orang, silakan harus lebih dari rata-rata. Misalkan ada dua orang guru sama-sama bisa ngajar, maka yang satu itu harus punya kelebihan, misalkan bisa membuat mebel gitu ya. Maka itu kelebihannya, orang akan melihat dia yang nilai lebih. Betul. Jadi kalau zaman sekarang itu IT gitu ya. Gitu ya, apa namanya, zaman sekarang itu asik dengan IT gitu ya. Itu saja mungkin Pak Ustadz ilustrasi yang lain. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Dan memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat. Sama dengan Bapak juga, mudah-mudahan sukses berkah dunia akhirat. Terima kasih Ustadz.